Selamat malam pendengar setia. Matikan lampu, pasang headset, dan biarkan cerita horor ini membawa imajinasimu ke tempat yang penuh kegelapan. Saat malam semakin larut dan suasana mulai sunyi, ada cerita yang sebaiknya tidak kamu dengarkan sendirian. Inilah kisah horor yang akan menemani malam panjangmu. Selamat mendengarkan Radio Horor Indonesia. Cerita ini adalah karya fiksi. Semua karakter dan plot adalah imajinasi penulis. Cerita ini mungkin mengandung konten yang tidak cocok untuk sebagian orang tertentu. Disarankan untuk mempertimbangkan hal ini sebelum melanjutkan. Jika Anda merasa tidak nyaman dengan konten-konten tersebut, Anda boleh memilih untuk tidak melanjutkan. Tanggung jawab atas pilihan membaca ada di tangan pembaca. Judul cerita Rumah Dinas Nomor 7. Pak Harjo, seorang pegawai negeri teladan, akhirnya mendapat promosi. Bonusnya, sebuah rumah dinas tua yang megah di pinggir kota, bernomor ke-7. Rumah itu sudah lama kosong, tetapi strukturnya masih kokoh. Anggaran terbatas membuatnya menerimanya dengan syukur, meski desas-desus bahwa penghuni sebelumnya selalu pindah sebelum masa tugasnya berakhir. Selalu membayangi hari pertama, aroma anyir yang samar menyambut saat pintu dibuka. Istri Pak Harjo, Bu Reni, menyalahkan itu pada saluran pembuangan yang tersumbat. Anak tunggal mereka, Bima, remaja pemurung, justru merasa tertarik pada rumah itu. Ia menemukan sebuah ruang kecil tersembunyi di balik rak buku di perpustakaan seukuran lemari. Di dalamnya hanya ada sebuah cermin berbingkai kayu tua dan satu kursi kayu yang menghadap ke cermin itu. "Jangan main-main di sana, Bima," pesan Pak Harjo. Merasa tidak nyaman, keanehan dimulai dengan suara. Lantai kayu berderit pada jam 3 pagi, persis seperti ada yang berjalan dari kamar tidur utama menuju ruang tersembunyi itu. Suara bisikan-bisikan tak jelas terdengar dari balik pintu ruang itu, seperti percakapan yang terputus-putus. Kadang di cermin koridor, Bu Reni melihat bayangan seseorang duduk di kejauhan. Tetapi ketika menoleh, tidak ada apa-apa. Bima adalah yang paling terpengaruh. Ia semakin banyak menghabiskan waktu di ruang tersembunyi itu. Matanya yang mulai berkantung hitam, dan ia sering bicara sendiri. "Dia hanya ingin didengar, Ayah," kata Bima suatu malam, membuat bulu kuduk Pak Harjo berdiri. Pak Harjo memutuskan menyelidiki. Ia menemukan catatan lama di arsip kantor. Rumah dinas nomor 7 dibangun di atas lahan bekas rumah sakit jiwa kolonial. Seorang dokter berpangkat tinggi dulu menghuninya. Dokter itu terkenal dengan metode terapi cermin yang kontroversial. Mengurung pasien di ruang sempit dengan hanya sebuah cermin, memaksa mereka berdialog dengan bayangan sendiri, hingga banyak yang kehilangan akal sehat. Dokter itu ditemukan tewas di ruang terapi itu. Duduk di kursinya, menghadap cermin, dengan ekspresi ketakutan yang tak terperi. Sejak itu, setiap penghuni rumah melaporkan gangguan serupa. Suara bisik, bayangan, dan tarikan kuat menuju satu ruang tertentu. Malam itu, setelah pertengkaran hebat karena nilai Bima yang jatuh, Pak Harjo mendengar tangisan dari perpustakaan. Ia membuka pintu dan melihat ruang tersembunyi itu terbuka. Bima duduk di kursi kayu, terdiam menatap cermin. Tapi yang membuat darah Pak Harjo membeku adalah pantulan di cermin itu. Bukan wajah Bima yang ia lihat, melainkan seorang pria tua berkumis tipis dengan mata yang kosong dan penuh keputusasaan. Dan pria itu sedang tersenyum lebar. Sementara tangan bayangan itu bukan tangan Bima, sedang memegang erat bahu bayangan Bima di cermin. "Bima, keluar!" teriak Pak Harjo. Bima menoleh, matanya sama kosongnya dengan pria di cermin. "Dokter bilang, ini untuk kebaikan kita, Ayah." Dia bilang, "Semua keluarga butuh terapi. Sekarang giliran Ibu." Dari lorong, teriakan Bu Reni memecah kesunyian. Pak Harjo berbalik, hatinya berhenti berdetak. Di ujung koridor yang gelap, di depan cermin hias besar, Bu Reni berdiri kaku. Dan di dalam cermin itu,
bayangannya tidak sendiri. Sebuah bayangan hitam dengan sosok tinggi kurus berdiri tepat di belakangnya. Kedua tangan bayangan itu seolah menutup mata dan telinga Bu Reni di dunia pantulan. Pak Harjo tersadar bukan hanya satu hantu. Terapi itu dirancang untuk seluruh anggota keluarga. Sang dokter ingin mereplikasi eksperimennya, mengulangi tragedi yang sama dengan keluarga baru sebagai subjeknya. Ia menarik Bima keluar dari ruangan dan menyuruh mereka keluar rumah. Tapi pintu depan terkunci. Semua jendela terkunci. Lalu, satu persatu, semua cermin di rumah dari yang terkecil di kamar mandi hingga cermin besar di ruang tamu mulai bergetar. Dan dari setiap cermin, bisikan yang sama mulai bergema, menyatu menjadi satu suara parau dan menggema. Mari kita mulai sesi ini. Siapa yang mau lebih dulu berbagi? Di dinding kosong di depan Pak Harjo, sebuah bayangan mulai terbentuk. Bukan dari sumber cahaya apapun. Bayangan itu perlahan duduk di sebuah kursi, menghadap ke arahnya. Seolah ada sebuah cermin tak kasat mata di antara mereka. Rumah dinas nomor 7 kembali mendapat penghuni. Dan seperti biasa, mereka tidak akan pernah menyelesaikan masa tugasnya. Itulah kisah horor malam ini. Cerita ini mungkin sudah selesai, tapi terornya belum tentu berakhir. Jika kamu mendengar suara aneh setelah video ini berakhir, semoga itu hanya perasaanmu saja. Perhatikan sekelilingmu, karena terkadang mungkin mereka masih ada. Selamat malam, dan semoga mimpimu tidak terganggu.